Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Astri Anggreni dari kelas 2B D4 Akuntansi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi capaian pembelajaran 2 yaitu objek garapan 11 dan 12, yaitu mengenai penetapan harga transfer. Baiklah, kita sebelumnya akan mengetahui apa itu harga transfer. Harga terbagi menjadi dua, yaitu harga internal dan harga eksternal. Harga eksternal adalah harga yang kita kenal dengan harga pasar, sedangkan harga internal adalah itu yang disebut dengan harga transfer. Jadi, harga transfer adalah harga yang ditetapkan apabila terjadi penjualan antar divisi atau antar unit dalam sebuah perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya itu konsep harga transfer. Konsep harga transfer itu sendiri adalah mengoptimalkan laba. Di sini, manajer setiap divisi itu bersifat desentralisasi. Artinya, manajer setiap divisi itu berhak menetapkan harga berapapun yang mereka mau selagi itu menguntungkan bagi divisi mereka. Pak, dari harga transfer, kebijakan dari manajer divisi untuk menetapkan harga transfer itu kadang bisa menguntungkan bagi divisinya, namun bisa juga merugikan bagi divisi yang melakukan pembelian, dan juga bisa menjadi kerugian bagi perusahaan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal berikut ini. Dampak harga transfer. Divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi B dengan harga transfer sebesar 30.000 per unit. Dan divisi B membeli komponen dari divisi A dengan harga transfer sebesar 30.000 per unit dan menggunakan komponen tersebut untuk memproduksi produk akhir. Harga transfer bagi divisi A sama dengan 30.000 per unit dan ini merupakan pendapatan bagi divisi A. Hal ini dapat meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI bagi divisi A. Bagi divisi B, harga transfer sama dengan 30.000 per unit dan ini merupakan biaya bagi divisi B. Hal ini bisa menurunkan laba bersih divisi B dan menurunkan ROI divisi B. Dampak selanjutnya yaitu harga transfer dapat digunakan untuk penghematan pajak. Materi selanjutnya, kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, kebijakan harga pasar. Kebijakan harga pasar ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk penetapan harga transfer. Pada pendekatan harga transfer yang dengan menggunakan kebijakan harga pasar, divisi penjual menjual produk pada divisi pembeli berdasarkan harga yang ada di pasaran, dan divisi pembeli tidak akan mau membayar lebih dari harga pasar. Untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan harga transfer berdasarkan biaya. Hal ini terjadi apabila harga pasar tidak tersedia. Hal ini dikarenakan produk yang akan dijual memiliki hak paten atau tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Dalam kebijakan ini, penjual membebankan seluruh biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk yang akan dijual. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Sebuah produk diestimasi memiliki biaya bahan baku langsung sebesar 15.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.000, biaya overhead variabel sebesar 3.000, dan biaya overhead tetap sebesar 5.000. Jadi, total biaya penuh adalah sebesar 28.000. Maka divisi pembeli akan membeli produk dari divisi penjual dengan harga sebesar 28.000 sesuai biaya penuh produksi produk tersebut. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan harga transfer dengan dinegosiasikan. Kebijakan ini digunakan apabila keadaan pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam sebuah perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan biaya distribusi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh harga transfer yang dinegosiasi. Sebuah produk diestimasi dengan biaya produksi sebesar 28.000 dan harga pasar sebesar 50.000 dan komisi penjualan sebesar 5.000. Di mana biasanya biaya ini tidak perlu dikeluarkan, maka harga transfer minimum sebesar 45.000 yaitu 50.000 dikurang 5.000. Harga transfer maksimum sama dengan 50.000 sama dengan harga pasar. Penentuan harga tergantung negosiasi dari pihak divisi pembeli. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.